Perkenalkan, nama saya Nafisa Zarwalia, NIM 1872050019. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, Universitas Pancasakti. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan PPT yang sudah saya buat yang berjudul Bahan Ajar dan Media Pembelajaran. Adapun bahan ajar itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah hakikat bahan ajar, dan kedua peran bahan ajar, dan ketiga komponen bahan ajar, dan keempat adalah karakteristik bahan ajar, dan yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan bahan ajar, dan keenam adalah jenis-jenis bahan ajar. Adapun media-media pembelajaran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama media visual, dan yang kedua media audio, dan ketiga media audio dan visual, dan keempat adalah multimedia. Materi selanjutnya itu bahan ajar. Apa sih bahan ajar itu? Ya, bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik. Peran bahan ajar bagi guru yang pertama adalah wawasan bagi guru, dan kedua bahan dalam proses pembelajaran, dan ketiga mempermudah guru, dan keempat media pembelajaran. Selanjutnya itu peran bahan ajar bagi siswa. Yang pertama pegangan siswa, dan kedua informasi, dan ketiga media, dan keempat motivator, dan kelima adalah mengukur keberhasilan. Peran bahan ajar bagi pihak terkait, yang pertama dapat mendorong pihak terkait, dan kedua dapat memberi masukan kepada guru, dan ketiga dapat membantu dalam memilih dan menetapkan media, dan keempat adalah alat memberi reward atau penghargaan. Adapun komponen bahan ajar. Nah, komponen bahan ajar itu ada 6. Yang pertama adalah petunjuk pembelajar, dan kedua adalah kompetensi yang harus dicapai, dan ketiga adalah informasi pendukung, dan keempat adalah pelatihan, dan kelima adalah petunjuk, dan keenam adalah evaluasi. Karakteristik bahan ajar. Widodo dalam Lestari pada tahun 2013 mengungkapkan ada 5 karakteristik bahan ajar, yaitu yang pertama slave instructional, dan kedua slave constraint, dan ketiga state alone, dan keempat adalah adaptive, dan kelima adalah unsur friendly. Dua klasifikasi utama pembagian fungsi bahan ajar, yaitu yang pertama menurut pihak yang memanfaatkan bahan ajar dibagi menjadi 2, bagi pendidik, dan kedua bagi peserta didik. Selanjutnya itu menurut strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah dalam pembelajaran klasikal, dan kedua dalam pembelajaran individual, dan ketiga dalam pembelajaran kelompok. Kelebihan dan kekurangan bahan ajar. Nah, adapun kelebihan bahan ajar yang pertama adalah berfokus pada kemampuan individual peserta didik, dan kedua adanya kontrol terhadap hasil belajar, dan ketiga revaluasi kurikulum. Dan adapun kekurangannya yang pertama adalah penyusunan bahan ajar yang baik membutuhkan keahlian tertentu, dan kedua sulit menentukan proses penjadwalan dan kelulusan, serta membutuhkan manajemen pendidikan yang sangat berbeda dari pembelajaran konvensional, dan ketiga adalah dudukan pembelajaran berupa sumber belajar pada umumnya cukup mahal. Nah, adapun jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar dibagi menjadi 5. Jenis-jenis bahan ajar dibagi menjadi 5. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display atau model, dan kedua adalah bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide,
film strips, dan overhead transparencies dan proyeksi komputer. Dan ketiga, bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Dan keempat adalah bahan ajar video seperti video dan film. Dan kelima adalah bahan ajar media atau komputer, misalnya komputer, media science, insert Crontion, komputer based multimedia. Jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar repertory menurut sifat-sifatnya. Bahan ajar berbasiskan cetak, termasuk di dalamnya buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, crunch, foto, bahan dari majalah dan koran, dan lain-lainnya. Dan kedua adalah bahan ajar yang berbasis teknologi seperti audio siaran radio, slides, film strip dan film, video, sketchy dan siaran televisi, video interaktif, dan komputer based tutorial dan multimedia. Adapun ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lainnya. Dan keempat, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalnya telepon dan video conferencing. Adapun pengelompokan bahan ajar menurut Senjati pada tahun 2012, bahan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bahan ajar cetak dan kedua bahan ajar non cetak. Bahan ajar cetak atau Renstri pada tahun 1996, satu buku atau pamflet, dan kedua panduan pelajar siswa yang sengaja dikembangkan untuk melengkapi buku baku atau buku utama, dan ketiga bahan belajar mandiri atau modul, dan keempat buku kerja guru dikembangkan untuk melengkapi program-program audio, video, dan komputer, dan lain-lainnya. Dan kelima adalah panduan praktikum dan lain-lainnya. Bahan ajar non cetak. Bahan ajar non cetak itu ada audio, radio, video, TV, slide, dan CAI atau pembelajaran berbantuan komputer dan internet tutorial atau website courses. Adapun media pembelajaran. Klarifikasi media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual atau proyeksikan, dan media visual tidak diproyeksikan. Dan kedua, audio, rekaman, radio, lab bahasa. Dan ketiga, audio visual, slide suara, televisi. Dan ketiga, multimedia. Multimedia kits, multimedia interaktif, export system, virtual reality, space media. Media visual. Nah, media visual yang tidak dapat, yang kedua media visual yang dapat diproyeksi. Media visual. Media visual yang pertama gambar mati atau diagram, yang kedua ilustrasi atau grafik, dan karikatur atau peta datar, poster atau realita, bagan atau model, berbagi jenis-jenis papan. Adapun bahan-bahan mati, yang pertama contohnya itu hewan-hewan pemakan daging atau carnivora. Yang pertama singa, dan kedua itu ikan piranha, dan yang ketiga buaya, dan keempat komodo, dan kelima rubah, dan keenam adalah konta. Gambar dapat menunjukkan suatu tempat, orang, dan segala sesuatu dari daerah yang jauh dari jangkauan pengalaman pelajar sendiri. Gambaran juga dapat memberikan gambar dari masa lalu atau gambaran masa yang akan datang. Adapun manfaat gambar.
Yang pertama adalah menimbulkan daya tarik bagi pelajar, dan kedua adalah mempermudah pengertian pembelajar, dan ketiga adalah memperjelas bagian-bagian yang penting, dan keempat adalah menyingkat sesuatu uraian yang panjang. Ciri-ciri gambar yang baik. Yang pertama adalah cocok dengan tingkatan umur dan kemampuan belajar, dan kedua adalah bersaja dan tidak terlalu kompleks, dan yang ketiga adalah realistis, dan yang keempat adalah gambar dapat diperlakukan dengan tangan. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrare, menerangkan atau membuat sesuatu menjadi jelas. Dan ilustrasi gambar atau wujud lainnya yang bermaksud menerangkan sesuatu menjadi lebih jelas. Karikatur, gambar yang disederhanakan bentuknya dan biasanya berisi sindiran. Adapun poster, gambaran yang mengombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Manfaat poster. Yang pertama adalah sebagai gerakan perhatian, dan kedua sebagai petunjuk, dan ketiga sebagai peringatan, dan keempat sebagai pengalaman kreatif, dan kelima sebagai untuk kampanye. Adapun bagan. Yang pertama adalah bank dibagi menjadi dua, bank primer dan bank sekunder. Bank primer itu dibagi dua juga menjadi bank sentral dan bank umum. Adapun bank sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu bank tabungan dan bank pembangunan, dan ketiga bank perkreditan rakyat. Nah, gambaran dari sesuatu yang dilukiskan dengan garis gambar dan kata-kata. Jenis-jenis bagan. Yang pertama bagan organisasi, dan kedua bagan petunjuk, dan ketiga bagan pertumbuhan, yang keempat bagan bergambar, dan kelima adalah bagan waktu. Adapun grafis merupakan pemakaian lembaga visual untuk menjelaskan data statistik. Adapun diagram adalah suatu gambaran terbuka dari suatu objek atau proses, dan kedua sesuatu yang diterangkan irisannya atau penampangannya dengan gambar garis dan kata-kata. Jenis-jenis grafik. Yang pertama yaitu grafik garis, dan kedua grafis batang, dan grafis gambar, dan grafis lingkaran. Adapun peta datar. Peta adalah gambaran yang menjelaskan permukaan bumi atau beberapa bagian bumi yang menunjukkan ukuran dan posisi yang relatif menurut skala yang digambarkan. Jenis peta menurut isinya. Peta fisika, ketinggian sesuatu daerah atau iklim tumbuh-tumbuhan. Dan kedua adalah peta ekonomi, hubungan antara wilayah tertentu dengan keadaan ekonomi, dan ketiga adalah peta politik, batas-batas wilayah. Jenis-jenis peta menurut bentuknya. Yang pertama peta buta, dan kedua peta timbul atau 3 dimensi. Adapun atlas, dan adapun global. Ini contoh gambaran peta yang sudah saya diituin PPT. Adapun realita atau disebut juga objek adalah benda yang sebenarnya dalam bentuk utuh. Misalnya orang, binatang, orang dan binatang, rumah, dan sebagainya. Berbagai jenis-jenis papan. Yang pertama,
word atau wordboard paling umum digunakan, dan kedua papan peragaan atau display board berguna untuk suatu pameran dengan menempelkan berbagai bentuk. Dan ketiga papan pamflet, papan yang ditempel kain flat untuk meletakkan sesuatu yang di atasnya. Dan yang keempat papan tempel untuk menempelkan pengumuman yang penting. Nih, adapun contoh-contohnya. Yang pertama ini contohnya yang sudah saya paparkan di PPT saya. Adapun model. Model adalah media 3 dimensi yang mewakili benda yang sebenarnya. Benda 3 dimensi adalah benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan isi tinggi. Adapun media visual yang diproyeksikan adalah pertama film strip, dan kedua adalah overhead projector, dan yang ketiga adalah slide, dan keempat adalah OHP atau overhead projector. Overhead projector atau OHP proyek yang digunakan untuk memproyeksikan media transparan ke permukaan layar. Ini ada pun contoh-contohnya. Yang pertama, guru dapat mempersiapkan materi pelajaran sebelumnya, dan kedua tidak menyebabkan tangan kotor, dan ketiga dapat digunakan di ruang normal, dan keempat kontak antar guru murid tetap berlangsung, dan kelima adalah mudah digunakan, dan keenam dapat digunakan untuk audiensi yang banyak jumlahnya. Kelebihan OHP memerlukan persiapan matang dan terencana, dan kedua bahan cetak atau gambar, majalah, koran tidak dapat langsung diproyeksikan, dan ketiga adalah menguras banyak waktu, tenaga, dan biaya. Adapun slide atau film bingkai, sesuatu gambar yang transparan yang diproyeksikan melalui alat yang disebut proyektor. Adapun kelebihan slide, materi pelajaran dapat digunakan sendiri. Yang kedua, lama penyajian gambar dapat diatur sendiri, dan ketiga adalah urutan gambar dapat diubah-ubah, dan keempat proyektor bersifat otomatis, dan kelima adalah proyektor slide sederhana dan mudah digunakan. Adapun kelemahan slide, pembuatan bahan membutuhkan biaya yang mahal, dan kedua kesalahan menempatkan gambar menyebabkan gambar terbalik di layar, dan keempat adalah membutuhkan keterangan yang banyak dari guru, dan yang kelima adalah memerlukan ruangan yang gelap. Adapun film strip. Suatu roll film transparan yang berisi serangkaian gambar mati yang saling berkaitan. Dan kedua adalah pada film strip gambar digulung dalam suatu gulungan lalu dipertunjukkan dengan cara diputar. Ini contohnya, ini film stripnya. Adapun kelebihan film strip. Yang pertama, kelebihan padat karena dapat memuat puluhan gambar, dan kedua mudah disimpan, dan ketiga mudah disiapkan, dan keempat adalah urutan tidak tercecer dan tidak terbalik. Adapun kelemahan film strip
Yang pertama adalah proyektor sukar diperoleh, dan kedua sukar untuk mengganti bila ada gambar yang rusak, dan ketiga memerlukan ruang yang gelap, dan keempat gambar dapat tergores atau rusak karena film tidak dibungkus. Adapun OPGUARD proyektor yang digunakan untuk memproyeksikan benda-benda yang tidak transparan. Adapun kelebihan OPGUARD proyektor, yang pertama adalah berbagai materi pembelajaran dapat ditunjukkan secara langsung, dapat dipakai berulang-ulang, tidak membutuhkan banyak biaya, dan dapat memproyeksikan objek 3 dimensi. Kekurangan OPGUARD proyektor, pertama tidak dapat menunjukkan gambar yang terang, dan kedua materi yang diproyeksikan dapat rusak bila terlalu lama proyeksikan, dan ketiga adalah alat mudah panas, dan keempat membutuhkan ruangan yang gelap. Adapun media audio. Media audio adalah jenis-jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Media audio yang pertama adalah media rekam, dan kedua radio, dan ketiga adalah lab bahasa. Adapun media rekaman, suatu media pembelajaran berupa suara, musik, manusia, dan binatang yang direkam pada tipe magnetik atau media digital sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali. Jenis-jenis media rekaman. Yang pertama adalah gramophone, dan kedua tipe recorder, dan ketiga adalah kaset untuk merekam suara. Jenis-jenis media rekaman. Yang pertama adalah multi recorder, dan kedua adalah digital recorder. Kelebihan media rekaman. Harga cenderung terjangkau, dan kedua rekaman dapat digandakan, dan ketiga rekaman bisa digunakan kemudian, keempat mengoperasikan relatif mudah, dan kelima adalah membantu siswa untuk mengulang kembali materi yang telah diajarkan. Adapun kelemahan media rekaman, yang pertama adalah dalam suatu rekaman sulit untuk menentukan lokasi suatu pesan atau informasi, dan kedua cukup membosankan jika didengarkan berulang-ulang, dan ketiga siswa tidak memperoleh balikan. Adapun radio, media audio yang menyampaikan pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Kelebihan radio, harga terjangkau, dua dapat dipindah-pindah, dan ketiga daya jangkauannya luas, dan keempat dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dan yang kelima program siaran dapat direkam. Adapun kelemahan radio, yang pertama adalah sifat komunikasi satu arah, dan kedua sulit dikontrol, dan ketiga jika siaran monoton atau pendengar akan cepat bosan, dan keempat sulit untuk mengingat informasi yang terlalu banyak. Adapun laboratorium bahasa, alat untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan materi pembelajaran. Media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis-jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu proses atau kegiatan. Media audiovisual, yang pertama slide suara, dan kedua televisi. Adapun slide suara, jenis
media visual yang menampilkan sejumlah slide dipadukan dalam suatu cerita atau suatu jenis pengetahuan yang diproyeksikan pada layar dengan iringan suara. Unsur audio visual. Yang pertama adalah graphic artist, menyelesaikan bidang karya grafik dalam bentuk tulisan tangan, gambar, dan caption atau judul dan lain-lain. Fotografer, membentuk pemindahan cerita dan ide penulis ke dalam karya potretnya. Dan ketiga adalah narator, mendramatisasi pesan naskah dan ilustrasi, ada musik, efek suara, dan lain-lain. Jenis-jenis program slide. Yang pertama adalah program slide untuk promosi, dan kedua program slide untuk penerangan, dan yang ketiga program slide untuk pengetahuan populer, dan keempat adalah program slide berupa ajuran, dan kelima program slide ilmu pengetahuan khusus. Televisi terdiri dari kata tele, jauh, dan visi, penglihatan. Jadi program televisi berarti suatu program yang memperlihatkan suatu dari jarak jauh. Jaringan televisi sekitar atau closed circuit television, dan program televisi siaran atau televisi branch. Adapun CCTV, jaringan televisi sekitar merupakan program televisi yang dioperasikan di kampus atau di tempat-tempat lainnya yang berjarak dekat. Selain itu, pesannya bersifat khusus, misalnya bahan-bahan kuliah. Television broadcast. Program ini merupakan media komunikasi si massa dengan ciri-ciri. Yang pertama, berlangsung suatu arah, dan kedua, komunikator melambaga, dan ketiga, pesan bersifat umum, dan keempat, menimbulkan keserapakan, dan kelima, bersifat heterogen. Fungsi televisi. Yang pertama, fungsi penerangan, memberi pendengaran kepada massa, dan kedua, fungsi pendidik. TV menyiarkan berbagai cara yang mengandung unsur pendidik, dan ketiga, fungsi hiburan. Sebagai besar alokasi waktu di TV diisi oleh acara-acara hiburan. Adapun multimedia yaitu pengertian ahli, kedua sistem multimedia, dan ketiga tujuan multimedia, dan keempat adalah klasifikasi multimedia. Nah, adapun pengertian menurut para ahli. Saldino DKK pada tahun 2008, multimedia diartikan sebagai pengguna berbagai jenis media secara berurutan maupun simultan untuk menyajikan suatu informasi. Multimedia tidak harus menggunakan alat canggih. Dan kedua, menurut Helzava pada tahun 2004, multimedia digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan berbagai media secara terpadu dalam penyajian atau mengajarkan suatu topik mata pelajaran. Dan ketiga, menurut Dov McDonald atau Mixel pada tahun 2003, konsep multimedia merupakan kombinasi multiple media dengan satu jenis sehingga terjadi keterpaduan secara keseluruhan. Sistem multimedia. Adapun komputer, kedua teks, ketiga grafik, dan keempat gambar, yang kelima adalah suara, dan keenam adalah video. Jadi, multimedia merupakan media yang melibatkan jenis-jenis media untuk
merangsang semua indera dalam suatu kegiatan pembelajaran. Tujuan multimedia. Tujuan menggunakan multimedia dalam pendidik dan pelatihan adalah melibatkan pembelajaran dan dalam pengalaman multisensori untuk meningkatkan kegiatan belajar. Manfaatnya, multimedia dan berbagai sumber informasi serta metode pembelajaran mencapai hasil pembelajaran diharapkan lebih meningkat. Klasifikasi multimedia. Yang pertama adalah multimedia kits, yang kedua multimedia interaktif, dan ketiga adalah expert system, dan keempat adalah export media, dan kelima adalah virtual reality. Multimedia kits. Yang pertama adalah kumpulan bahan-bahan yang berisi lebih dari satu jenis media yang diorganisasikan untuk satu topik, dan kedua jenis ini termasuk CD atau ROM, slide atau audio, tipe video, tipe gambar diam, model media cetak atau OHT, lembar, karakter, gambar, dan grafik, dan objek. Hypermedia. Yang pertama, media yang memiliki komposisi materi-materi yang tidak berurutan, dan ketiga mengacu pada software komputer yang menggunakan unsur-unsur teks, grafik, video, dan audio yang dihubungkan dengan cara yang dapat mempermudah pemakaian untuk beralih ke suatu informasi, dan ketiga pemakaian dapat memilih cara yang unik sesuai gaya belajar, berpikir, dan cara memproses informasinya sendiri. Media interaktif. Yang pertama, media yang meminta penggambaran, mempraktikkan suatu keterampilan dan menerima balikan, dan kedua merupakan suatu sistem penyajian pelajaran dengan visual, suara, dan materi video disajikan dengan kontrol komputer sehingga pembelajaran tidak hanya dapat mendengar dan melihat gambar dan suara, tetapi juga memberi respon aktif. Virtual reality. Media yang melibatkan pengalaman multisensor yang berinteraksi dengan fenomena sebagaimana yang ada di dunia nyata. Export system, paket software yang mengajarkan kepada pembelajar bagaimana memecahkan masalah yang kompleks dengan menerapkan kebijakan para ahli secara kolektif di lapangan. Materinya sudah selesai. Apabila ada salah kata dari saya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua.